Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya qaumi astaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Bapak dan ibu-ibu yang berhadir, kaji kita hari Senin subuh yang lalu, keringkasannya adalah Rasulullah SAW banyak sekali beristighfar dalam setiap situasi kondisi, kapan dan di mana saja, bahkan dalam satu kali duduk atau dalam satu majlis, tidak terhitung beliau banyak beristighfar. Itu menunjukkan kepada kita, kalaulah beliau sendiri sebagai Rasulullah, andai atau jikalau beliau bersalah pun, dosa-dosa beliau Allah ampuni. Beliau dijamin masuk surga. Bahkan tidak satu pun yang diizinkan masuk surga sebelum beliau. Rasulullah lah yang paling awal melewati sirat. Tetapi beliau dengan kedudukan yang begitu tetap melazimkan, membiasakan istighfar, menyatakan diri kita kok bersalah lah. Tentu kita sebagai umat Nabi yang tidak ada jaminan kita tidak salah. Sudah selayak semestinya kita memperbanyak istighfar, lebih-lebih karena kita banyak dosa, banyak salah, banyak khilaf, banyak keliru. Itu satu. Lebih-lebih ketika beliau akan wafat, sebagaimana kita sampaikan, beliau lebih banyak bertasbih, bertahmid dan beristighfar. Bahkan dalam salat ketika rukuk dan sujud pun beliau baca itu, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Nah, pagi kini kita sambung dengan hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Bunyinya begini. Ani Ibnu Abbas, semoga Allah, daripada Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lazimal istighfar, siapa yang melazimkan atau tekun, mengekalkan atau selalu beristighfar, ja'alallahu lahu, Allah menjadikan untuknya min kulli diqin, setiap kesempitan yang dihadapinya ada makhraja, ada jalan keluar. Wa min kulli hammin, dan daripada setiap ham, kesedihan atau kedukaan atau keresahan, ada faraja,
ada kelonggaran, ada kelapangan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dan Allah memberikannya rezeki daripada arah yang tidak dia sangka-sangka. Iko hadis sebagaimana tadi diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga Ibnu Majah dan lain-lain. Mari kita pahami itu. Diawali dengan man lazima. Lazima bisa diterjemahkan bahasa kita lazim, selalu. Melazimi, selalu. Terus-terusan. Atau bisa yo diterjemahkan bahasa tekun. Tekun, tidak berhenti. Bisa yo diterjemahkan dengan mengekalkan. Mengekalkan. Jadi intinya siapa yang rajin terus menerus tekun beristighfar kapan dan di mana saja, lebih-lebih di saat-saat kita memang disuruh istighfar. Maka siapa yang melazimkan istighfar itu, ja'alallahu lahu min kulli diqin makhraja. Allah jadikan untuknya dari setiap diq kesempitan ada jalan keluar. Hubungan istighfar jo jalan keluar. Itu min kulli ham, setiap kesusahan ada kelonggarannya, ada kelapangannya, ada farajanya. Dan Allah beri rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, kita pahami satu-satu. Yang pertama dulu, melazimi istighfar, mengekali istighfar, menekunkan diri untuk terus beristighfar. Sebagaimana kita baca dalam beberapa riwayat hadis dan begitu juga penjelasan para ulama dalam syarahan-syarahannya, bahasa Nabi SAW itu tidak terhitung. Banyak kalinya beliau beristighfar dalam suatu majlis. Kita beristighfar itu kan intinya meminta, memohon kepada Allah agar dosa-dosa kita diampuni bahasa awaknya. Kalau artinya sebenarnya agar ditutupi salah dan dosa kita. Pernah kita sampaikan di situ dulu, istighfar itu asal katanya kan ghafara. Ghafara menutup sesuatu supaya jangan nampak, menutup sesuatu supaya terjaga, terpelihara, terlindungi. Namanya ghafara. Meminta supaya ditutup, istighfara. Meminta supaya dipelihara, dijaga, dilindungi, istighfara. Jadi kalau begitu istighfar secara bahasa meminta, memohon kepada Allah agar Allah menutupi dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita, kekhilafan kita, kekeliruan kita. Jangan nampak, jangan terbuka, jangan terbongkar, jangan tahu orang. Itu satu. Sebab ada dosa-dosa kita kok yang viral, tersiar, tersebar, menjadi perbincangan, pergunjian orang. Itu namanya terbuka. Dan ada dosa-dosa kita sampai kini tidak tahu orang. Awak sana tahu. Tandanya ditutup. Selalulah minta kepada Allah agar jangan terbuka.
kapanpun kita berdosa, bersalah, minta ampun supaya jangan dosa itu terbongkar, nampak, tersiar, dibicarakan orang. Hukum orang membicarakannya itu tidak urusan awak. Hukumnya jangan sampai nan dosa waktu. Siapa tak berdosa gitu, tidak ada. Semua. Ada dosa masa lalu, ada dosa ke petang, ada dosa sebentar lagi, ada dosa yang akan datang. Yang kedua, jangan buka. Anak buka, nyoba dosa, nyoba cerita kurang. Itu nyoba buka sendiri. Allah sudah tutupi, tapi nyoba buka. Jangan buka tutupan Allah. Jadi meminta ampun, atau bacanya astaghfirullah, aku meminta ampun kepada Allah, maknanya aku memohon agar Allah menutupi salah, dosa-dosa, kemaksiatan dan seterusnya. Ditutup bukannya tidak ada. Hanya hati-hati, sesuatu yang tutup ada, satu saat bisa terbuka. Kalau kita rajin membuka aib orang, kita buka punya awak. Rajin salah membuka aib orang, menyebar-nyebar membicarakannya, apa gunjangnya, satu saat aib awak. Ini peringatan mentelah. Kalau ada orang kawak mantan cerita untuk membicarakan aib orang, cacat celah orang, dosa orang, kesalahan orang, satu saat punya awak dibukanya tu. Datang si A ke tempat awak, spesialnya datang malahan. Berceritanya bagaimana begini begitu. Mangko mantun si A, si B, si C. Satu saat karaja awak, laku awak, ketika banci kawak, dibukanya. Kalau ada orang datang tak itu, hindari. Sebab nanti kita bisa terlibat. Kalau kita terlibat, nah kita lah ikut setelah membuka aib orang. Kalau kita buka aib orang, aib awak nanti Allah buka. Jangan suka kita buka aib orang, cacat orang, salah orang, dosa orang, rahasia orang. Kalau tahu, simpan sih. Kalau kita ingin menasihatinya, turuinya. Atau belum perlu klarifikasi, entah yo tidak. Namanya tabayun. Karena kita tidak boleh langsung percaya. Syukur-syukur awak nanti langsung menuduh orang ko, lagi orang tu memaafkan. Kalau tidak apa? Karena gara-gara menengah kecek orang. Orang nuduh bagaimana? Orang nak sakit hati, orang nak benci, orang nak jajuk, orang nak berang, itu macam-macam salah kecek tuduhannya. Cuma kita nak menengah, tidak boleh langsung percaya. Pajak aku batu kecek tu tidak tu, seleksi dulu, tapi tu. Ya alladzina amanu idza ja'akum fasiqun binaba'in fattabayyanu. Tabayun kau perlu. Kau nak jangan hirauan. Jangan pedulian. Pabiamalah. Nak ada cerita lain tak? Nak ada ilahi. Nak lain cerita tuan. Itu kira bahasa awak. Jangan terlibat. Tapi kalau kita ingin tahu je, cek dulu. Cek dulu. Kadang-kadang ni sakit hati. Awak ni bawa orang satu. Dia benci, ya ajak awak benci. Nyo mengkuruk, nyo menjajuk, nyo kanai durang ku. Awak nak bangga-bangga orang tu. Dia bawa nora lindong. Oh, dah sobat. Itu yang penting. Jadi kalau membuka aib cacat celaku berarti kita satu saat akan dibuka oleh Allah. Meminta agar aib kita, cacat kita, salah kita, dosa kita, pelanggaran kita, masa kita ditutup
Astaghfirullah. Itu yang pertama. Orang terjemahan dengan bahasa minta ampun. Ampunku kan sama minta maaf. Nah, kalau Allah sudah tutup berarti sudah diampuni. Baca caranya Allah tutup, tidak tahu orang. Tidak tahu orang. Atau kok tahu orang tidak bicarakan. Ini kecil orang gaya-gaya aja, muncul tabuah kami saya sao. Tabuah ni tahu tabuah. Apa bentuk tabuah? Kau yang tahu Tabuah tu muncuang, tanggambi. Lubang ni muka tu betul-betul ya kulit Jawi. Muncuang tabuah bisa disau. Muncung orang, amnya. Itulah menjadi bahasa rawat. Muncung tabuah bisa disau, muncung orang tidak bisa disau. Nuka mengecek yang kelamak paru ini. Kalau lah jajuk, lah sakit hati, lah banci, lah dangki, nak dulai. Anda bisa manyoknya cik hilangi. Kalau dalam surah Yasin nanti dia kira al-yauma nakhtimu ala afwa, kami tutup mulut mereka. Yang mampu, yang berkuasa menutup mulut orang adalah Allah. Kepada Allah itu kita minta. Ya Allah, dosamu jangan sampai dibuka oleh muncul-muncul orang. Bisa tertangkap? Meminta ampun kepada Allah. Kalau Allah sudah tutup, berarti tidak dibicarakan orang. Ini tutup kedua. Yang pertama, kita berdosa, tidak cik je orang yang tahu. Kita nama ngerajuan saya yang tahu. Kalau berdua, kalau bertiga, kita bertiga saya. Kita minta kepada Allah nak muncul orang yang berdua lagi, jangan dibukanya. Dan kedua, dosa kita lah kita pobek, banyak orang tahu. Kita minta kepada Allah, muncul orang banyak, tertutup, tidak tekan di nama bicara oleh. Tidak ingin orang bicarakan. Itu yang kedua. Yang ketiga, jangan bicarakan aib orang. Sebab dengan tidak membicarakan aib orang, dosa orang, kesalahan orang, berarti kita menutup aib buat sendiri. Halo. Lagi kan? Tiga. Kompes tiga festival pi muncul kita menceleperan kan kabari namu. Menceleperan ko ako. Aing si Ana, si Anu, si Ani. Si Ano, sampai. Ana, Anu, Ani, Ano. Saudara. Berusaha kita jangan membicarakan orang. Kok kalau bicara orang yang elok-elok saya. Bo ndak cik jo pedahnya, ndak cik jo manfaat kok. Membicarakan buruk orang, ndak cik. Setan yang kegalaknya. Dan baguna bicarakan buruk orang itu adalah orang yang jajuk. Sanang hatinya mampacari tuan, mampagunjian, mengecekkan nan buruk-buruk orang, sanang hatinya. Dia nu jajuk, dia nu benci, dia nu sakit hati, nu mengkuruk. Itu. Itu yang pertama ya. Istighfar. Yang kedua istighfar adalah memohon kepada Allah di samping agar Allah menutupi, memohon kepada Allah agar kita dipelihara, dijaga, dilindungi dari perbuatan yang sama untuk anak datang. Ya Allah, pelihara saya, jaga saya, lindungi saya daripada dosa-dosaku yang akan datang. Jangan sampai terulang. Dua. Yang pertama minta
tutup nang kedua minta dipelihara dari dosa itu. Dan dari akibat dosa. Akibat dosa kita kena hukum. Kita kena sanksi. Kita ada siksa. Dua tu. Itu istighfar. Paling indah itu menurut pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Jika kalau baca istighfar, itu kita kena. Bukan sekadar membaca bilangan sekian. Bukan sekadar metode jadi-jadi atau sabiah, tidak. Yang kita kena, kalau kita beristighfar, dan tabayang kita sedang memohon kepada Allah agar dosa-dosa kita ditutupi. Tutup cekok kan dibagi tiga loh nak. Dibagi tiga. Yang kedua, sekaligus meminta agar Allah memelihara, menjaga, melindungi kita dari akibat dosa. Jangan dosa itu ulang balik, jangan kita diberi sanksi lantaran dosa itu. Itulah namanya istighfar. Asal katanya menutup sesuatu supaya jangan nampak, menutup sesuatu supaya terpelihara dan terjaga. Itunya. Astaghfirullah. Atau tambah Astaghfirullahalazim. Itu yang paling pendek. Man lazimal istighfar. Mari kita masuk. Siapa yang melazimkan, menekuni, melanggengkan, mengekalkan, terus menerus beristighfar. Berarti orang kau sadar-sadarnya, dia banyak salah, dia banyak dosa, banyak keliru. Sehingga dia betul-betul minta kepada Allah agar ditutupi. Awakku papa ibu, awakku nambah wah semua. Awakku mengko baik orang, di kesalahan awak ditutupi Allah. Awakku kerja orang santiang, elok, saleh, taat, atau baik. Karena orang tak tahu, namburu awak, dan jauh awak. Kalau tahu orang salah awak atau salah bola, bisa berubah. Seko galaknya sama nyuna, ini mencibian. Itu manyun sama nyuna namanya. Ancak kecimuihnya, galak. Mencibian. Jadi awak kau baik ni mata orang, karena orang tak tahu buruk awak. Kau tahu buruk awak? Muka kau tahu buruk orang, buat tak murah tu. Cuma itu yang kita minta kepada Allah, jangan nampak nam buruk aku. Buruk saya tak buruk, awak pernah buruk seolahnya. Pernah sengaja, tak sengaja. Sadar-sadarnya awak. Ada terlanjur, ada tak mampu mengendalikan nafsu dan segala macam. Ada melakukan anak ini. Saya tak buruk awak. Ama minta kepada Allah untuk tutup. Sehingga tak tahu orang nak buruk-buruk awak tu. Atau kau tahu mana orang nak muah? Tak muah? Menyabui. Mungcuang nak tak kau. Tak ada keinginan hatinya untuk menyabui. Atau jangan kita sabui. Istighfar. Minta dipelihara juga. Lazimkat. Man lazimah. Melazimkat. Walaupun hadis ko masih dalam perbincangan tentang kesahihannya, tapi banyak ulama memakai hadis ko. Satu kitab nombor berapa? Kitab jilid ke-22. Jilid ke-22. Kunuz. Di situ dijalihkan siko. Kira-kira begitu. Ba melazim istighfar tergoda dua.
Terguh tagak ketika berjalan, kapan di mana saja, ada waktu, ada peluang, astagfirullah. Astagfirullah. Membacanya sadar, jangan sadar lo. Sadar, takana dosa astagfirullah. Ini secapek-capek, sa istighfar terbaik itu kan setelah berdosa langsung astagfirullah. Astagfirullah. Perintah wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Segeralah minta ampun. Wastaghfirullah innallaha kana ghafurur rahim. Capek-capek minta ampun. Capek-capek minta maghfirah. Asari'u ila maghfirah. Maghfirah itu tutupan Allah. Ampunan Allah itu adalah menutup. Gufranaka, aku minta agar engkau tutupi kesalahanku ya Allah. Lazimkanlah. Kalau sudah dilazimkan, dilanggengkan, rutin, ndak coba jabatan luar itu. Tadi dalam musajik kau, ndak coba jabatan luar ya. Ndak dulu protes kan ndak ada musajik. Gajah kan ndak pernah betal luar tu. Jangan beristighfar kau coba jabatan luar, ndak pernah. Kalau ayam kari betal luar, masih lagi hijau. Rutin kalah, terus meneruslah minta ampun, lah rutin, lah terbiasa, lah lazimnya, namanya lazim ya, sehingga menjadi kebiasaan kita beristighfar dengan sadar. Astagfirullah. Hati-hati dengan ria, hati-hati dengan sum'ah. Kalaulah itu, lah bertekun diri, melanggengkan, lah lazimnya. Nah, jawabannya, ja'alallahu lahu min kulli diqin. Allah jadikan lahu untuk orangku min kulli diqin, dari setiap diq, kesempitan yang dialaminya, yang dihadapinya, atau yang terjadi menimpa dirinya. Dan sampai kok kali kok minimal sampai kalang, minimal sampai kalang, sampai dado, salapang ke dunia. Kalau lado nu sampai dah biar. Hitam ni orang kuning saudara. Anu betia. Apapun yang kita hadapi, urusan. Kadang-kadang urusan itu perkara itu problem itu ada nama bikin kita sampai dan nampak jalan keluar. Ada. Padahal segala sesuatu pasti ada makhrajanya. Makhraja kan jalan keluar. Sampai ada jalan keluar, ada solusinya. Dalam ayat disebutkan may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan untuknya jalan keluar. Yang memberikan jalan keluar adalah Allah. Ciri orang bertakwa banyak istighfar. Orang yang banyak beristighfar adalah ciri orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa, Allah akan berikan kepada dirinya setiap kesulitan yang dihadapinya. Aduh, ya Allah. Itu kan syariat talak tu. Syariat ke-65 ya. Ayat ketiga tidak salah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Biko di bawahnya wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra.
siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al. Bagi nala pernah belajar nahu saraf, kita jalan sangin. Di situ ada fi'il syarat, ada fi'il jawab. Fi'il syaratnya yattaqi, fi'il jawabnya yaj'al. Aduh, itu. Penuhi syaratnya, diberikan jawabannya begitu. Syaratnya bertakwa kepada Allah. Kalau kamulah betul-betul bertakwa kepada Allah, nanti jawabannya Allah berikan, Allah jadikan untuknya ada jalan keluar. Penuhi yang pertama, syarat. Bagaimana bertakwa? Ya, bertakwa itu kan melaksanakan perintah Allah, menghentikan Allah. Ciri-cirinya bagaimana? Salah satu ciri orang bertakwa, orang yang beristighfar, rajin beristighfar. Jadi kalau kita sangkut kesinan, salah satu cara, kiat, bagaimana setiap problem, kesempitan, kesulitan, kesusahan yang kita hadapi, kok ada jalan keluar dan ada kelapangan, salah satu caranya banyak istighfar, meminta kaitannya lah. Sabananya nan sampi itu hati. Rumah tak sempit. Apalagi dunia salah pangkon tak sempit. Nan sempit hati. Kita orang awak, duduk bersama lapang, duduk seorang sempit. Nan sempit itu hati. Kapan hati itu sempit? Ketika banyak dosa, banyak maksiat, lalai, banyak berbuat dosa, banyak melanggar, kurang taat, tidak berapa beribadah, iman menipis, itu hati itu sempit. Sempit itu bukan kecil. Hati itu gelisah, resah, gelap dan kelam. Pembasuh hati nang kumah cakap itu istighfar. Istighfar itu bisa kita pembasuh. Setiap kita berdosa, setiap bersalah, setiap maksiat, hati kita kumuh. Jangankan hati nang kumuh, sedangkan baju si kumuh. Alah hati wa ndak babaun kalau baun yo tu. Baju si kumuh. Entah lama ku ah. Entah lama. Hati entah lama. Ndak badan kita entah lama, hati kita entah lama. Risahnya. Sama. Baju bersuah. Kumuh bersuah. Badan mendiki, ndak mandi. Hati. Kalaulah baju yang kita pakai, tampik yang kita tempati, badan kita yang kumuh, hati gelisah, hati tidak tenang, tidak nyaman, tidak lama. Bagaimana kalau hati itu sendiri yang kumuh? Jika pakaian yang kita pakai, kau bisa hati kita tidak tenang, badan kita yang kumuh bisa hati kita kau sama, tampik yang kita tampati, bisa hati kita sekolah tidak nyaman. Bagaimana kalau hati itu benar nang kumuh, nang busuk, nang baun? Sedangkan di luar ni nang kumuh, nang busuk, nang baun, hati kita lah tidak tenang. Apalagi hati itu benar. Kalau pakaian yang mengotorinya adalah minimal debu. Kalau badan kita yang mengotorinya paling kurang keringat awak. Kalau tampik kita nang kita tempati kita huni kumuh di sarok, tu nampak tu bisa disapu, baju bisa dicuci, ndak pandai mencuci masuk ke mesin, cuci sendiri. Barang kita kumuh, kemalam gosong-gosong, ambil saya tabik kadang. Lahiriah kita berasiah.
Tapi lahiriah dan barasiah itu tidak bisa melapangkan hati yang sempit, menghilangkan duka nestapa, resah gelisah. Sebab nan sampi, nan kumuh tu nan dalam. Mencuci pakaian, membersihkan badan, membersihkan tempat, itu caranya. Kalau membersihkan hati, istighfar. Satu kita beristighfar, dosa kita seketek-seketek. Apalagi dosa kita sambuh banyak, bakare, nggak mau sebentar, banyak istighfar. Ansu-ansu lepang, sansu tarang, sansu berasia. Lagi itu tajak. Nah, tajak cengkua. Beda tajak cengkua. Tajak ke parak, cengkua ke sawah. Balain tajak cengkua balain lah. Tajak untuk ke parak, cengkua untuk ke sawah. Tajak orang cengkuanya, alai. Asak orang ansua kan beda tajak cengkua. Masak memindahan, kalau mansua menggeser, tajak nyerang cengkuan. Nah, kepatang mo tajak mo dipakai orang tukang, cangkul. Semen, berkerapa semen. Orang tukangku memakai pamuh membersihkan. Tak apa. Melaki semen. Awak kuih seketik-seketik. Lagi tu kuih. Kai-kai nak kuih. Mangko-mangko je. Sambil duduk. Lama, habis je ketu sekian. Tapi awak cuba-cuba je. Akhirnya bisa berasia, bisa ringan balik. Apa contoh ni tu? Dosa itu kan menggelapkan hati, mengotori hati. Jadi ini istighfar tu ansur-ansur. Astagfirullah. Hati nang kelam, yang pekat, nang kotor kumah cukup bisa seketik-seketik. Masuk cahaya kalam. Masuk cahaya, tarang-tarang, tanangnya. Segunan sampai juga menjadi itu gitu. Memang kau sampai, dek banyak loh. Ruang sakadang kau bisa sampai. Dia bertumpuk-tumpuk, barang kau bertumpuk-tumpuk, bakaka sadolah. Pariwa kuali tetil lantang, kompor sesera, baju ndak jadi ujung pangkai, pokok panuh ke ruang panuh. Kita langsung mensunci. Nampak lapang no, bersih no. Amantulah istighfar kekiro. Astaghfirullah. Ansur. Lazimkan. Karena kumuh no lalamu. Kotor itu lah tambah. Lah istighfar wa pi sama sama ti wa ndak istighfar dah. Ndak. Iyo kecewa dulu nang kepungkang gajah. Gajah ke dipungkang, adi bayi yo rimah kan mungkin. Kabau kadang ke mandian yo ludah si mandian nak muah. Halo. Kabau jantan kadang ke mandian, ani mandian yo ludah. Lunau na laki di pungung kabau saya nak menggari. Istighfar banyak terus. Dengan harapan seketik-seketik habis takwanya, nampak ironya, nampak habis. Asinan lah tak lapang nonton. Allah berikan kelapangan.
min kulli dayqin, maka sempit ada jalan keluar. Susah ada kelonggarannya, payah ada kelonggaran. Perbanyaklah istighfar. Kepada orang yang mengalami berbagai macam kesusahan, keresahan, kegelisahan, kesempitan hidup, di samping berzikir, perbanyaklah istighfar dan tobat. Beribadahlah, kemudian berusahalah untuk mengatasinya. Sebab pangkal balanya hati sebenarnya. Barabana kita berusaha memanggakkan kekuatan, kehebatan kita, kasih penasihat-penasihat, salahnya hati. Maka jadikanlah istighfar itu sebagai bahan pencuci, bahan pembersih hati kita daripada segala kekotoran-kekotoran yang melumur hati. Itulah dia, man lazimal istighfar. Man lazimal, siapa yang melazimi, menekuni, membiasakan istighfar, Allah langsung nanti yang akan menjadikan untuknya daripada kesepitan ada kelapangan, daripada kegundahan, keresahan, kegelisahan ada kelonggaran, dari rezeki. Nantilah kita sambung ko dalam kajian berikut, dan jadi kini ko intinya lah dapat barangkali sekianlah yang bisa kita sampaikan pagi hari ini. Semoga berfaedah dan bermanfaat untuk kita bersama. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mustaghfirin, orang yang selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, diakhiri dengan subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.